Perkenalkan, nama saya Bapak Ferdinand Rarung. Saya adalah staf pengajar untuk mata pelajaran matematika wajib di kelas 10 MIPA. Materi kita yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan linier mutlak bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Baik, kita lanjut untuk penjelasan selanjutnya. Dari soal yang pertama tadi, itu adalah cara menentukan atau bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan nilai mutlak. Contohnya ini, soal yang sama dengan soal sebelumnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 9 sama dengan 1. Nah, ini adalah yang namanya adalah cara lain atau cara yang kedua selain cara yang pertama tadi. Nah, cara yang kedua ini caranya adalah kedua ruas baik sebelah kiri dan sebelah kanan itu dikuadratkan. Nah, bagaimana mengkuadratkan X kurang 9? Atau kita tulis di sebelah sini X kurang 9 pangkat 2. Itu kalau di pembelajaran di jenjang sebelumnya kan sama saja dengan akar A kuadrat sama dengan A kali A. Berarti X kurang 9 pangkat 2 sama saja dengan X kurang 9 kali X kurang 9. Nah, X kurang 9 kali X kurang 9 ini penyelesaiannya sama, tidak ada perubahan. X kali X adalah X kuadrat. X kali minus 9 minus 9X. Minus 9 kali X minus 9X. Minus 9 kali minus 9 positif 81. Yang sejenis adalah yang di tengah ini. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat minus 9 dan minus 9 sama dengan minus 18. Jadi hasilnya X kuadrat kurang 18X tambah 81. Itu cara menggunakan rumus. Cara pintasnya adalah seperti ini. X kurang 9 pangkat 2. Itu artinya adalah ujung kiri kita pangkatkan 2. Ini karena pangkat 2, X pangkat 2 sama dengan ini. Yang kedua yang di tengah-tengah itu adalah semua yang tertera di sini semua dikalikan. Atau dengan kata lain seperti ini. 2 kali X, 2X. 2X kali minus 9. 2X kali minus 9 sama dengan minus 18X ini. Ini hasilnya. Jadi 2 kali X dikali 9 sama dengan minus 18X. Ujung kanan dipangkatkan 2. Minus 9 pangkat 2. Ini hasilnya. Jadi, kalaupun sudah ada paham ya syukur. Jadi ujung kiri pangkat 2, X kuadrat, ujung kanan pangkat 2, minus 9 pangkat 2, positif 81. Yang di tengah ini adalah perkalian semua bilangan yang ada. 2 kali X kali minus 9. Jadi sama hasilnya, X kuadrat kurang 18X tambah 81. Kita pindah ke sebelah sini. Jika dikuadratkan, hasilnya ini, karena kita sudah cari yang sebelah kanan. X kuadrat kurang 18X tambah 81 sama dengan 1. Kita buka tanda kurung. Yang ruas kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Kenapa pindahkan ke sebelah kiri? Karena ini bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat sebelah kanan itu sama dengan 0. Jadi X kuadrat kurang 18X tambah 81 positif 1 pindah sebelah kiri jadi negatif 1 sama dengan 0. Nah, 81 kurang 1 sama dengan 80. Yang sebelah kiri tetap. Nah, ini artinya apa? Ini materi prasyarat. Dengan cara menyederhanakan bentuk kuadrat. Ada beberapa cara menyederhanakan bentuk kuadrat. Yaitu ada yang pertama atau salah satunya adalah memfaktorkan. Ini materi prasyarat. Bagaimana memfaktorkan ini? Ada beberapa bentuk faktor, salah satunya ini.
A itu sama dengan 1. Jadi X kuadrat kurang 18X tambah 80. Kita buatkan dua tanda kurung seperti ini. Masih ingat di SMP ya? Ujung kiri adalah X. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah kita cari sebelah sini. Ini artinya ada syarat yang ada. Jadi sudah ada dalam tanda kurung ini, maka bilangan yang kita mau cari adalah carilah dua buah bilangan jika dikalikan sama dengan 80, jika dijumlahkan adalah minus 18. Berarti ini adalah minus 8 kali minus 10. Minus 8 tambah minus 10 adalah minus 18. Jadi carilah dua buah bilangan jika dikalikan sama dengan 80 yang ini, jika dijumlahkan sama dengan minus 18. Ini jika dikalikan 80, jika dijumlahkan minus 18. Maka dapatlah dua buah bilangan ini. Maka dua bilangan ini minus 8 dan minus 10 kita letakkan di sini. Itu cara faktornya. Sehingga berapa himpunan penyelesaiannya? X kurang 8 berarti X sama dengan 8. X kurang 10 berarti X sama dengan 10. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 8 atau 10. Sama dengan penjelasan pada slide sebelumnya. Jadi inilah cara yang panjang. Tapi ini mau tidak mau harus dimengerti karena ada materi prasyaratnya adalah memfaktorkan. Karena pada soal-soal berikutnya sudah harus membuat seperti ini. Jadi tidak mengelak lagi dengan cara ini. Jadi mau tidak mau harus dipelajari. Yang berikut. Contoh berikutnya. Ini tentukan himpunan penyelesaian yang ada. Ini himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 4. Kita jawab. Kita menggunakan cara yang pertama, dua bagian yang dicari, pertama positif, yang kedua negatif. 2x kurang 2x sama dengan 4, maka x sama dengan 4/2. Jadi diperoleh x sama dengan 2. Sekali lagi, 2x sama dengan 4, x sama dengan 4/2. Ingat perkalian ya, jangan berpikir seperti tadi pindah tempat kemudian jadi negatif. Yang pindah tempat berubah tanda itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian dia akan menjadi pembagian 4 atau kanan bagi kiri, 4 bagi 2 sama dengan 2. Yang kedua, ini positif, sekarang negatif. Negatif 2x sama dengan 4, x sama dengan kanan bagi kiri. Jadi tidak berubah jadi positif, jangan berganti tanda. 4 bagi 2. 4 bagi minus 2, hasilnya adalah minus 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 2 atau plus 2. Ini hanya sederhana seperti itu. Yang berikutnya. Minus 3 kali nilai mutlak 5 kurang X sama dengan minus 6. Nah, bagaimana cara ini? Syarat yang pertama sudah dikatakan jika ada negatif sebelah kanan berarti tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada penyelesaian. Tapi tunggu dulu karena di sini ada perkalian dengan minus 3. Jika ada perkalian kan jadinya seperti ini. Kanan bagi kiri. Maka kita selesaikan dulu, belum langsung kita sederhanakan dulu, belum langsung dicari. Ini bentuk sederhananya. Minus 3 kali nilai mutlak 5 kurang X sama dengan minus 6. Nilai mutlak 5 kurang X minus 6 bahagi minus 3 ini. Minus bagi minus adalah plus. Ingat prasyarat juga ya untuk bilangan bulat, operasi bilangan bulat. Minus 6 bagi minus 3 sama dengan plus 2. Jadi diperoleh nilai mutlak 5 kurang X sama dengan 2. Inilah soal yang akan kita cari. Ini adalah soal yang disederhanakan. Nah, kalau ini yang mau dicari berarti sama dengan pembahasan soal-soal sebelumnya.
Yang pertama adalah plus, yang kedua adalah minus. Jadi kalau kita hilangkan tanda nilai mutlak, berarti 5 kurang X sama dengan 2. Minus X sama dengan positif 5, pindah di sebelah kanan, berarti jadinya adalah minus 5. Berarti 2 kurang 5 sama dengan minus 3. Kalau tidak kelihatan, ini adalah X sama dengan 3. Yang kedua, minus. Minus dari 5 kurang X atau minus dari nilai mutlak ini. Jadi, seperti tadi, ini kalikan ke dalam atau mau pindah, tinggal pilih mana yang gampang. Jangan sekedar buka tanda kurung, jadinya salah. Ini hati-hati ya. Minus kali 5 minus 5 atau minus 1 kali 5 minus 5 minus kali minus jadinya plus. Jadi minus 5 tambah X sama dengan 2. X sama dengan 2 minus 5 pindah di kanan jadinya positif 5. X sama dengan 2 tambah 5 berarti X sama dengan 7. Berarti sudah ada 2 nilai X, yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan 7. Kalau tidak kelihatan, berarti himpunan penyelesaian dari soal ini adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 7. Ini. Saya kira bisa dipahami dan harus tambah belajar untuk materi-materi prasyarat ya. Yang berikut. Nah ini, yang keempat. Nilai mutlak 3X tambah 9 sama dengan minus 6. Inilah yang sudah di warning di bagian syarat, bahwa yang sebelah kanan ini tidak boleh kurang dari 0. Jadi jika diperoleh soal seperti ini, maka ini adalah tidak memiliki himpunan penyelesaian. Ataupun mau ditulis himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Jadi ini simbol dari himpunan kosong. Jadi itu materi yang ada. Mudah-mudahan bisa dipahami. Seandainya masih kurang jelas, bisa diulang, ditonton lagi untuk memahami ini. Saya kira itu saja untuk materi yang paling awal ini. Setelah ini ada latihan soal yang bisa dilihat di Google Classroom atau di GC Class. Di situ ada terbagi dua. Yang pertama adalah latihan soal mandiri. Itu Anda selesaikan sendiri, tetapi tidak perlu dikumpul seperti sebagaimana yang dijelaskan di panduan yang ada di GC. Untuk latihan soal mandiri itu tidak perlu dikumpul, tapi Anda latihan sendiri, tetapi tugas itu harus dikumpulkan dan dikumpulkan lewat Google Classroom. Saya kira itu saja, dan nanti kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.